Kali ini giliran sang Raja Laut Dalam atau yang kerap disapa kapal selam. Seperti halnya sebuah jet tempur, biaya buat membangun sebuah kapal selam juga gede banget. Makanya, nggak semua negara bisa memproduksi sendiri peralatan tempur yang bisa mengelabui musuh ini. Biar wawasan kamu makin nambah, yuk kita intip negara mana aja yang sanggup memproduksi kapal selam dan meladeni permintaan negara-negara lain. Check this out, negara yang dipimpin Vladimir Putin ini bukan cuma omong kosong saat mengancam negara lain yang berniat mencampuri urusan mereka. Sebab rasanya nggak ada yang meragukan kalau Rusia adalah salah satu negara paling kuat dari segi armada militer di dunia. Untuk melengkapi armadanya terutama kapal selam, Rusia tentu nggak perlu bergantung pada negara lain. Negara yang beribu kota di Moskow ini sanggup merancang dan memproduksi salah satu kapal selam paling berbahaya di dunia. Contohnya ini, Belgorod. Kapal yang baru saja diluncurkan tahun 2019 lalu ini memiliki persenjataan lengkap, termasuk 6 torpedo Poseidon yang memiliki hulu ledak nuklir berkekuatan 2 megaton. Kalau susah buat bayangin, kekuatan kayak gitu setara dengan 130 kali bom Hiroshima di Perang Dunia Kedua. Widih! Kapal selam yang dinobatkan sebagai yang terbesar di kelasnya ini nggak cuma digunakan untuk kepentingan militer, namun juga sebagai armada penelitian dan eksplorasi samudera. Sayang nggak ada informasi akurat yang menyebutkan berapa harga kapal selam ini. Ada Rusia, pasti ada Amerika juga dong. Rivalitas keduanya tampaknya nggak bakal berhenti sebelum perdamaian dunia terjamin 100%. Nyaris di semua sektor yang bisa diperebutkan, mereka bersaing, termasuk di kedalaman samudera. Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga mengembangkan dan memproduksi sendiri kapal selam yang mereka gunakan, termasuk menjajakannya kepada negara-negara sekutu mereka. Salah satu andalan mereka saat mengatasi konflik di lautan adalah USS South Dakota ini. Negara sekuat mereka tentu nggak main-main dalam merancang armada sevital ini. Makanya tersemat senjata-senjata pamungkas seperti rudal balistik dan rudal jelajah yang berkekuatan penuh. Kapal sepanjang 110 meter ini juga sanggup melontarkan misil ke target yang berada di daratan. Wih, gila! Kalau di daratan aja yang notabene udah beda alam mereka bisa, pasti yang di air juga nggak luput dari pantauan. Belasan hulu torpedo siap diluncurkan kapan saja ke kapal-kapal lain yang mengancam. Namun nggak cuma misi penyerangan aja, USS South Dakota juga dapat melakukan misi penyelamatan dan riset. Untuk itu semua, Departemen Pertahanan Amerika Serikat harus menggelontorkan biaya sekitar 2,7 miliar US dollar atau setara dengan 38,4 triliun rupiah. Menjadi negara yang memiliki garis pantai lumayan panjang, India tentu memerlukan armada lengkap untuk memperkuat pertahanan negara mereka. Apalagi negara satu ini dikenal memiliki banyak engineer-engineer ulung yang terkenal seantero dunia. Buahnya adalah kapal selam ini. Dinamai INS Kalvari, kapal yang telah diluncurkan sejak 2017 lalu kemudian didapuk sebagai salah satu karya terbaik yang pernah dibuat sepanjang sejarah negara mereka. Walaupun penggeraknya masih menggunakan tenaga mesin diesel, Kalvari memiliki sebuah sistem yang sering disebut teknologi siluman. Ini memungkinkan kapal bergerak tanpa terdeteksi radar kapal lain. Kapal yang menelan biaya sebesar 3,8 miliar US dollar sanggup bergerak secepat 20 knot sambil menggendong rudal dan torpedo di lambungnya. Sebelum adanya Kalvari, mayoritas kapal selam milik India dibeli dari Rusia. Tanah air kita, Indonesia, juga sama hebatnya dengan negara-negara kuat yang tadi kita bahas. Soalnya, untuk menjaga teritori lautan yang sangat luas, Indonesia nggak perlu repot-repot beli dari negara lain. Cukup pakai produksi dalam negeri saja. Seperti biasa, cintailah produk-produk Indonesia.
Kapal selam yang digunakan TNI Angkatan Laut ini adalah PT PAL Indonesia yang berkantor pusat di Surabaya. Yang terbaru, mereka menelurkan kapal selam yang dinamai KRI 405 Alugoro. Kapal ini sendiri merupakan buah kerjasama PT PAL dengan perusahaan asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding, dalam rangka transfer ilmu. Kapal sepanjang 61 meter ini menggunakan mesin diesel listrik untuk melaju di samudra. Mesin itu pula yang menunjang daya jelajahnya yang bisa mencapai 50 hari di bawah air non-stop. Keren! Sejatinya TNI AL memiliki 5 armada kapal selam. Namun setahun yang lalu, KRI Nanggala 402 karam di perairan Bali dan dinyatakan on eternal patrol atau dalam patroli abadi dan tidak akan kembali. Duh, jadi sedih deh. Siapa sangka kalau negara sekaliber Iran juga sanggup memproduksi sendiri armada perangnya, dalam hal ini sebuah kapal selam. Pada 2019 lalu, mereka berhasil meluncurkan kapal selam terbaru yang dinamai Fateh. Dalam bahasa Indonesia sendiri, Fateh bisa diartikan sebagai sang penakluk. Cocok banget sama karakteristik kapal ini yang bisa menaklukkan musuhnya dengan mudah berkat rudal jelajah yang sanggup mencapai target sejauh 2000 km. Itu berarti pangkalan militer Israel yang ada di Timur Tengah bisa luluh lantak seketika kalau rudal di kapal selam ini diaktifkan. Gak hanya itu, Fateh juga bisa beroperasi 35 hari non-stop di kedalaman 200 meter di bawah laut. Dibanding negara-negara lain, Perancis boleh dibilang jarang terdengar gembar-gembor soal adu kekuatan militer. Ya, meskipun negara yang dipimpin Emmanuel Macron ini merupakan salah satu pendiri NATO, rasanya nggak sebanding dengan partner-partner mereka yang sering pamer kekuatan. Namun tanpa suara bukan berarti tanpa hasil. Ini dia, Le Terrible. Kapal selam sepanjang 138 meter yang resmi memperkuat Angkatan Laut Perancis sejak 2010 ini memiliki persenjataan lengkap yang siap kapan aja buat diturunkan. Toh mereka juga merupakan negara dengan teritori laut terbesar di dunia. Le Terrible ini menggendong rudal balistik berkekuatan 150 ton yang punya jangkauan hingga 6.000 km. Ditambah lagi dengan rudal-rudal jenis lain yang juga punya daya ledak tinggi serta jangkauan yang jauh. Untuk membangun kapal selam ini, pemerintah Prancis mengucurkan sebanyak 3,1 miliar US dollar atau setara dengan 44,9 triliun rupiah.